Halo Pak Hengki dan Pak Sugih, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang produk kabel listrik. Berikut anggota kelompok kami. Sebelumnya, apa itu kabel listrik? Kabel listrik adalah alat untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu konduktor, isolator, isolasi dalam, dan isolasi luar. Bahan dari kabel listrik beraneka ragam, mulai dari tembaga, logam, perak, emas, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor-faktor penting. Yang pertama ada ukuran kabel listrik. Ukuran kabel listrik menjadi penting karena ukuran pada setiap individu kawat terikat bersama pada kabel yang bersangkutan. Berdasarkan ukuran American Wire Gauge (AWG), ukuran yang tercetak tersebut diantaranya seperti 8, 10, 12, 14, 16, dan lain-lainnya, yang masing-masing angka tersebut mewakilkan diameter wire pada kabelnya. Makin besar angka tersebut, makin kecil ukuran wire kabelnya. Sedangkan di Indonesia, kita biasanya menggunakan satuan mm². Selanjutnya ada tegangan nominal. Tegangan nominal yaitu tegangan operasional wire kabel yang bersangkutan seperti 450 atau 750 volt, yang artinya tegangan nominalnya adalah sekitar 450 volt hingga 750 volt. Dan selanjutnya ada kode bahan dan jumlah wire. Beberapa kode kabel yang sering kita jumpai diantaranya seperti NYA, NYAF, NYM, NYMHY, dan masih banyak lagi kode yang digunakan untuk menentukan suatu kabel listrik. Kode-kode tersebut mempermudah pengguna untuk mengetahui bahan konduktor dan bahan isolator mana yang tepat untuk digunakan, serta jumlah wire konduktornya tunggal atau serabut, sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu ada label pada kabel listrik dan tujuan aplikasi kabel listrik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada komponen kabel listrik. Ada 4 komponen kabel yang masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Pertama ada konduktor atau penghantar, adalah bagian dalam dari kabel listrik yang memiliki fungsi untuk menghantarkan arus listrik sampai ke tujuan. Konduktor ini terdiri dari 2 bahan dasar, yaitu copper rod atau aluminium rod. Lalu kedua ada isolator, bagian pembungkus terluar, melindungi bagian konduktor dengan bahan dasar plastik yang tidak menghantarkan listrik. Lalu ada isolasi dalam, bagian yang berfungsi sebagai komponen pelindung untuk melindungi arus listrik. Dan terakhir ada isolasi luar, komponen pelindung luar yang berfungsi melindungi kerusakan dari bahan-bahan kimia, api, dan lain sebagainya. Lalu ada jenis kabel listrik. Next. Bisa dilihat, sini ada gambar-gambarnya. Yang pertama ada kabel berpasangan. Kabel berpasangan ini terdiri dari 2 konduktor yang diisolasi secara individual. Kabel ini biasa digunakan untuk arus listrik DC. Lalu ada kabel twin lead, kabel multikonduktor, yaitu kabel yang terdiri dari 2 konduktor dan bentuk kabelnya menyerupai pita. Lalu ada kabel shield twin lead. Jenis ini dikelilingi oleh lapisan logam tipis yang terhubung ke wire konduktor ground. Lalu ada kabel multikonduktor, terdiri dari sejumlah konduktor dengan bungkusan isolator secara individual. Terus ada kabel koaksial, memiliki 2 konduktor. Satu konduktor berada di rongga luar, mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Ada kabel pita. Jenis ini biasanya digunakan pada aplikasi satu rangkaian elektronik yang memerlukan banyak kawat konduktor. Lalu yang terakhir ada kabel serat optik, yaitu terbuat dari serat kaca. Next. Bagaimana proses produksi kabel listrik? Ada 8 proses, yaitu drawing, stranding, insulating, screening, cabling, inner sheeting, armoring, dan outer sheeting. Next. Proses drawing merupakan proses penarikan kawat untuk memperkecil diagram kawat. Kawat yang biasanya digunakan untuk membuat kabel kawat memiliki bahan aluminium. Komponen utama dari mesin drawing adalah dies. Kabel akan ditarik melewati dies dengan gaya penarikan tertentu. Diameter yang keluar akan mengecil sesuai ukuran diameter dies tersebut. Next.
Next. Proses trending. Di proses ini beberapa kawat dengan diameter yang berbeda. Ulang, Cok. Emang anjing, Cok, Adit, Cok. Nggak usah diulang, dikat. Lanjut. Oh, Proses trending. Di proses ini beberapa kawat dengan diameter yang berbeda-beda digabungkan. Pertama, dilakukan pemilinan kawat untuk membuat kawat pusat. Lalu kemudian dilakukan juga pemilinan untuk kawat pendukung di sisi luarnya dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan. Pemberian powder juga dilakukan agar air tidak dapat tembus. Pemilinan dilakukan dengan menggunakan mesin bernama mesin stranding. Next. Proses insulating. Proses ini memberikan lapisan pelindung dengan melapisi konduktor dengan isolasi melalui 3 proses, yaitu inner semicolon, insulation, dan outer semicon, sehingga dapat menutupi penghantar. Biasanya bahan yang digunakan sejenis plastik. Untuk memberikan lapisan pelindung ini disebut dengan proses ekstrusi. Ekstrusi adalah proses menyelubungi konduktor dengan bahan isolator dengan prinsip memanaskan bahan isolator sampai meleleh sehingga dapat mudah dibentuk dan menyatu dengan permukaan konduktor. Next. Lalu yang keempat ada proses screening. Proses ini memberikan lapisan pelindung dari gangguan elektris yang dilakukan secara sedemikian rupa sehingga dapat menutupi celah bilah di bagian dalam. Biasanya menggunakan plat tembaga dan aluminium, ditambah dengan water blocking tape dan sintron tape. Next. Nah, yang kelima ini ada proses cabling. Proses ini merupakan proses pemilihan inti-inti kabel yang memiliki jumlah 2 sampai dengan 5 inti. Dipilih bersamaan menjadi satu arah dengan arah dana jarak pilin tertentu sesuai dengan proses stranding. Pemilihan pada proses stranding adalah kawat aluminium atau tembaga, sedangkan pada proses cabling, kawat yang dipilih sudah melalui proses insulating. Pada proses ini digunakan mesin DT yang mempunyai cara kerja yang mirip dengan mesin stranding, namun dengan dimensi dan gaya putar yang jauh lebih besar, dengan kecepatan putar yang sesuai, dan dengan jumlah beban yang jauh lebih sedikit. Yang keenam ada proses inner seating. Proses ini kurang lebih sama seperti proses screening, yaitu pemberian lapisan. Tapi bedanya pada proses ini dilakukan pemberian lapisan pada bagian dalam, tengah, atau luar secara ekstrusi untuk menutup celah atau lapisan sebelumnya dengan bahan sejenis PVC atau PE dengan ketebalan tertentu. Proses ini menggunakan alat bernama mesin extruder. Next. Nah, yang ketujuh ada proses armoring. Pada proses ini dilakukan pelapisan power cable dengan lapisan plat baja atau kawat baja dengan bertujuan untuk memberikan pelindung power cable terhadap beban kejut. Umumnya untuk kabel-kabel yang tertanam di bawah tanah, karena kabel tersebut biasanya mengalami gangguan seperti terpacil, tertekan, dan lain-lain. Proses ini menggunakan mesin threading dan tapping. Proses ini termasuk dalam proses tambahan untuk kabel dengan spesifikasi tertentu, di mana proses armoring ini akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Next. Proses yang terakhir adalah proses outer seating. Proses terakhir yang melapisi kabel dengan lapisan terluar. PVC atau PE juga digunakan pada proses ini untuk melapisi bagian terluar kabel. Proses ini sebenarnya kurang lebih sama seperti proses inner seating, tapi pada proses ini ketebalannya berbeda, yaitu lebih tebal. Next. Kemudian alasan pemilihan material. Mengapa memilih material menjadi penting? Karena jika penggunaan kabel listrik tidak sesuai dengan pemakaian, dapat menyebabkan berbagai kerugian, malfungsi, ketidakcocokan, dan yang paling buruk kerusakan fatal. Berikut adalah beberapa dari sebagian kode dan penggunaan kabel listrik. Yang pertama adalah kabel NDA. Kabel ini menggunakan bahan berisolasi PVC karena kabel digunakan untuk instalasi luar atau kabel udara. Agar aman, kabel tipe ini harus dipasang dalam pipa atau konduit jenis saluran tertutup. Next. Yang kedua adalah kabel NDM. Kabel ini menggunakan isolasi berbahan PVC yang memiliki inti 2, 3, atau 4 dan diisolasi 2 lapis sehingga harga kabel NDM cenderung lebih mahal. Kabel jenis ini digunakan di lingkungan kering maupun basah tapi tidak untuk ditanam. Next. Yang ketiga adalah kabel NDAF. Kabel fleksibel ini menggunakan penghantar tembaga serabut diisolasi dengan PVC. Kabel jenis ini digunakan untuk instalasi panel yang memerlukan fleksibilitas. Next. Yang keempat adalah kabel NDY. Kabel ini digunakan untuk instalasi tertanam atau bawah tanah.
sehingga kabel ini memiliki bahan isolasi yang tidak disukai tikus, sehingga minim kemungkinan kabel digigit tikus. Next. Yang kelima adalah kabel NYFGBY. Kabel ini menggunakan bahan yang tahan gangguan mekanis dan tahan terhadap tekanan rentangan tinggi. Kabel jenis ini digunakan untuk instalasi bawah tanah, saluran-saluran di ragan, dan tempat terbuka. Next. Yang keenam adalah kabel ACSR, Aluminium Conduct Steel Reinforced. Kabel ini terdiri dari aluminium dengan inti terbuat dari kawat baja untuk mengakomodasi kuat tarik tinggi. Kabel jenis ini digunakan untuk saluran transmisi bertegangan tinggi dengan jarak antar tiang berjauhan. Next. Yang ketujuh adalah kabel AAAC, All Aluminium Alloy Conductor. Kabel ini terbuat dari aluminium magnesium silikon bercampur logam yang hantaran elektrisnya tinggi, berisi magnesium silicate. Kabel ini dilengkapi dengan anti karat sehingga daya hantar lebih baik. Kabel ini digunakan untuk penggunaan jangka panjang seperti penangkap petir. Next. Mengapa memilih produk kabel listrik? Karena yang pertama, hampir semua teknologi menggunakan sumber daya listrik untuk beroperasi. Yang kedua, mudah dipelajari dan memiliki banyak manfaat. Dan yang terakhir, mudah ditemukan dalam kegiatan sehari-hari. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu berarti dari anggota kami, kalau ada kurangnya berarti dari adik. Terima kasih.